Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Bang, saran laptop 7 jutaan yang bagus, kira-kira apa? Di pikiran saya, kalau kita nyari brand dari luar seperti Asus, Lenovo, Acer, 7 jutaan tuh ya speknya gitu-gitu aja gitu ya, kurang memuaskan. Tapi kalau misalkan kita lirik-lirik brand lokal seperti dari si Axio ini, nah ternyata ketika saya lihat speknya, wah, ini kayaknya bisa diandalkan gitu ya. Dia tuh punya kelebihan yang kayaknya nggak ada di laptop 7 jutaan di brand lain. Seperti dia udah pakai layar OLED. Terus RAM-nya ini 24 GB. Waduh, luar biasa. Jadi kalau misalkan teman saya nanya nantinya, wah itu harganya murah. Pasti speknya juga ya gitu-gitu aja. Orang Indonesia tuh biasanya suka menilai langsung dari harganya. Harganya mahal, bagus. Harganya murah, ya kurang bagus. Nah, itu tidak berlaku di laptop yang satu ini ya. Gimana sih performanya ya ketika nanti dites main game, apakah bisa atau enggak? Ya udah, kita akan langsung saja bongkar. Oke? Let's go. Teman-teman, kita akan langsung saja bongkar ya. Wah, ya. Di sini udah ada beberapa stiker dari JKT48 karena ini special edition. Ada beberapa member dan tanda tangannya juga ada ya. Oke, terus ini laptopnya saya akan simpen dulu sebentar, bongkar dulu. Ini ada kotak tersembunyi satu dan isinya untuk charger. Ini udah Type C ya. Jadi untuk pengecasan si laptop Axio ini udah menggunakan Type C. Terus satu lagi, ini masih ada Axio ya. Ini dia teman-teman garansi dari laptop Axio Hype R3 karena laptop ini tuh punya garansi selama 1 tahun dan ada 1 tahun lagi untuk ADP Extra. ADP Extra itu apa? Jadi ada beberapa kerusakan yang ditanggung langsung oleh si Axio-nya. Misalkan si laptop ini terkena tumpahan air, rusak, error ya, terkena bencana alam atau hilang diambil maling gitu ya, amit-amit gitu ya. Nah, itu tuh bisa langsung kita garansiin ke si Axio-nya dan langsung diganti baru. Wah, luar biasa. Ini brand satu-satunya brand lokal yang bisa kasih garansi semewah ini. Terus kalian juga nggak usah khawatir karena udah tersebar 184 titik untuk service center di seluruh Indonesia. Dan ini dia, wah, laptopnya ya. Ringan banget ternyata teman-teman. Memang di boxnya juga di sini tertera di bawah 1 kg. Bobotnya ini sekitar 940 gram. Jadi di bawah 1 kilo. Ya ringan banget. Oke, sebelum itu saya mau beresin dulu supaya mejanya rapi. Nah, sekarang kita akan coba buka dengan satu tangan ya. Apakah bisa? Luar biasa ya. Laptop 7 jutaan udah semewah ini teman-teman. Dan kita akan coba langsung nyalakan. Dan tombol si powernya juga ini terpisah dari keyboard. Jadi kalian nggak usah khawatir ketika ketik-ketik di sini kepijit tombol powernya dan biasanya mati sendiri. Nah, ini dia Axio. Ini dia layarnya teman-teman. OLED ya. Dilihat di kanan, kiri. Kayaknya masih oke ya. Wah, mantap banget ya. Warnanya ini memanjakan mata kalau misalkan kalian menggunakan layar ini dipakai nonton. Wah, cakep banget. Laptop ini juga bisa di flip sampai 180 derajat. Kalian bisa share ke teman-teman di dalam satu meja, bisa berbagi layar. Kalau kesan kliknya, ini yang saya rasakan di sini ya, ketik-ketik keyboard, memang tidak sesuai dengan ekspektasi saya ya. Kurang dep aja si textile-nya, jadi kurang pelem lah ya. Tapi untungnya, ini masih ada LED backlight. Saya coba nyalain. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan buka si HP Info. Kita bisa lihat seluruh speknya. Yang pertama, Core i3 1215U. Dia tuh masuknya ke kode name Alder Lake Intel Gen 12. Terus RAM-nya sudah 24 GB LPDDR5X 4800 MHz. Wah, ini memori RAM-nya memang menurut saya sih kegedean ya untuk disandingkan dengan Core i3 1215U. Kenapa nggak dipasang 16 GB aja dan harganya bisa diturunin lagi di bawah 7 juta? Itu menurut saya sih lebih worth it. Terus untuk storage di sini sudah menggunakan NVMe Gen 4, kapasitasnya 256 GB. Kita akan tes dan hasilnya
Speednya ini di 3100 MB per second. Ya, ini udah lebih dari cukup ya. Untuk booting dan copy paste segala macam udah sangat cukup dengan speed di atas 3000 seperti ini. Oke, sekarang kita akan tes teman-teman. Ada beberapa game casual, game ringan, kita akan install di sini dan hasilnya seperti ini. Nah, game pertama saya langsung tes game aja ya. Ini Crossfire, kalian bisa lihat di pojok kiri layar, Core i3 1215U-nya hanya di 65 derajat Celciusan. Jadi untuk prosesornya ini cukup adem, walaupun ini dites di ruangan tanpa AC. FPS-nya kalian bisa lihat, walaupun lagi tembak-tembakan di map yang lumayan cukup kecil ya, FPS-nya di atas 130-an, ya 160, 150, tergantung si gameplay ketika dimainkan. Terus untuk settingannya ini udah resolusi 1080p, sangat kuat sekali dengan presetnya high. Wah, lancar banget. Ini game-game casual nih ya, seperti Dota 2, terus CS:GO ya, PUBG kayaknya ini masih bisa dipakai di sini. Sekarang kita akan tes game selanjutnya yang banyak banget peminatnya dan penasaran gimana dengan performa ketika main game si Genshin Impact. Nah, kalian bisa lihat ini Genshin Impact di resolusi 1200 pixel ya, karena si layarnya ini saya setting ngikutin full layar, Full HD+. Core i3 1215U-nya di sini agak sedikit panas ya, 70 derajat Celcius, tapi masih di bawah batas toleransi. Kalau udah di atas 90 derajat Celcius itu termasuk panas banget. FPS-nya kalian bisa lihat di 30-40 FPS ketika di arena yang belum padat, belum banyak monster-monsternya. Ketika kita coba ya war ya dengan monster yang banyak efek ya, banyak ledakan-ledakan dari skill si monsternya, FPS-nya juga nggak terlalu drop banget, masih di 30 FPS-an ya, 32, 34 tergantung dari ya gameplaynya juga ya. Tapi ini masih enak dimainkan dengan preset medium lah ya. Ini cukup smooth, nggak terlalu sering patah-patah. Jadi intinya kalau misalkan kalian lagi bosen, lagi bete main Genshin Impact di laptop 7 jutaan ini dengan spek yang udah aja nggak usah di-upgrade apapun, masih lancar. Saya jamin enak. Terus gimana kalau misalkan kita pengen editing video? Di sini saya coba pakai CapCut aja. Ini untuk pemula ya, ngedit-ngedit di CapCut ini sangat simpel dan mudah. Ternyata video-video sekilas IT ya 1080p ini di 120Hz masih cukup lancar. Ya jangan terlalu banyak efeknya. Kalau misalkan kita banyak efeknya, agak sedikit loading itu nggak apa-apa. Tapi intinya si laptop ini masih bisa dipakai untuk render-render video atau editing video di-upload ke sosial media seperti YouTube. Terus kalau misalkan lagi kegiatan berat seperti ini, jangan lupa kalian harus colokan ya si chargernya supaya si laptopnya bisa berjalan maksimal. Terus masalah baterai, ini saya udah coba sekitar 1 mingguan. Baterainya ketika dipakai untuk nonton YouTube, terus ngetik-ngetik di Microsoft Word, terus kegiatan-kegiatan ringan tanpa main game ya, tanpa ngedit, bisa bertahan 10-11 jam. Jadi kalau kalian mau dibawa ke kantor, ke kampus, ke sekolah, nggak usah bawa charger. Cukup aman kok ya. Biasanya kan kegiatan di luar rumah 8-9 jam. Ini masih bisa bertahan ya 10 jam lah ya, masih oke. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi nanti kalau ada yang nanya, "Bang, saran laptop 7 jutaan ya buat editing tipis-tipis ya, untuk game casual, dipakai kerja, dipakai ke kampus." Si Axio Hype R3 ini bisa jadi salah satu yang direkomendasikan. Gimana menurut kalian? Coba komentar aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.